Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2248 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami dengan kebenaran firman Tuhan ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan, tetap menjadi berkat, tetap menjadi jawaban bagi dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Nabi Yeremia, dia seorang nabi yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara perhatikan di ayat 2 di sana dikatakan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita yang berstatus anak Tuhan, hamba Tuhan, kita harus taat pada apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, memang ada beberapa orang yang kita kenal, anak-anak Tuhan, orang Kristen, bahkan mereka sudah melayani, disebut atau dipanggil hamba Tuhan, tapi masih ada yang kepala batu. Masih ada yang keras hati. Masih ada yang tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Yeremia. Dia taat pada apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Saudara perhatikan bahwa perintah Tuhan kepada Yeremia pergi ke rumah tukang periuk, supaya dia dapat mendengar suara Tuhan dan Tuhan akan memberikan dia pengertian apa maksud dia berada di rumah tukang periuk itu. Nah, ketika dia sampai di rumah tukang periuk, nah rupanya tukang periuk ini sedang mengerjakan bejana. Saudara, kita tahu bahwa bahan dasar dari bejana adalah tanah liat. Di mana prosesnya tanah liat itu diambil, lalu dipisahkan,
yang ada batu-batunya itu dibuang sampai dia betul-betul halus. Dia diinjak, dia dipukul, diputar-putar, ditaruh air, sampai akhirnya dia tuh lembut. Sehingga dia mudah untuk dibentuk. Amin. Haleluya. Kalau dia sudah lembut, saudara, maka si tukang periuk itu, dia akan mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi rencananya dia. Dia mau buat itu mangkuk dia mau buat menjadi gerabah, dia mau membuat guci yang besar, kecil, mau dia buat buli-buli, dia mau buat tempayan, itu terserah dia. Sesuai dengan apa yang ada dalam rencana tukang periuk. Tapi dalam proses itu, kalau ada mungkin dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, maka tanah liat itu akan dikumpul lagi menjadi satu, dipukul lagi, ditaruh air, diputar, lalu dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau rancangan dari si tukang periuk itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca satu artikel di internet. Ada bejana antik kuno yang berasal dari Cina, yang harganya itu sampai ratusan miliar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bejana itu menjadi rebutan para kolektor seni antik dunia, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa bejana itu, bahan dasarnya itu tanah liat. Nah, saudara, rupanya kalau di tangan maestro, saudara, sesuatu yang sederhana bisa menjadi barang yang sangat berharga, sangat mahal. Pertanyaan saya, saudara, kalau seandainya saya buat bejana yang sama dengan bejana antik tadi yang harganya ratusan miliar, saya buat. Saya belum dikenal, lalu saya buat bejana yang mirip, lalu dijual. Saya mau tanya, apakah harganya sama nggak? Ratusan miliar. Saudara, pasti orang menghargai siapa sih Samuel ini. Dan mereka akan menghargai bejana yang saya buat itu dengan harga yang murah. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau di tangan maestro, seorang seniman, bejana yang sederhana bisa bernilai mahal. Betul? Kalau di tangan saya, sangat murah. Saya kasih contoh sederhana. Saya memiliki sepatu yang sama harganya dengan sepatu yang dibeli dan dipakai Bapak Jokowi. Saudara, beberapa waktu kemudian dilelang. Saya mau tanya, harganya sama, taruhlah harganya 100.000. Kalau dilelang sepatu saya, harganya berapa? Saudara, kalau ada yang beli 75.000 itu mujizat, saudara. Pasti mereka akan, itu di bawah paling ya 25.000 lah. Untung-untungan, saudara, kalau ada yang beli. Kalau sepatunya Pak Jokowi yang sudah bekas itu, harga mereknya sama dengan sepatu saya. Saya mau tanya, harganya 100.000. Kalau dilelang, dijual, saya mau tanya, apakah harganya turun apa naik? Saya percaya, saudara, yang tadinya harganya cuma 100.000, tapi karena yang menggunakan, yang memakai itu Bapak Jokowi, itu bisa berharga 100 juta. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, tergantung siapa yang buat, siapa yang pakai. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang, saudara dan saya ini dibuat maestro agung, pencipta langit dan bumi ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun orang memandang kita rendah karena kita hidup sederhana, susah, miskin, tidak berpendidikan, lalu orang kemudian menganggap kita itu rendah, hina. Saudara, dengar ini baik-baik. Kita ini ciptaan Tuhan, amin. Kita ini ciptaan sang maestro agung, saudara.
Bagi pandangan dunia kita rendah, tetapi di mata Tuhan kita sangat berharga. Amin. Bukti kita sangat berharga, Tuhan sendiri yang datang dari surga untuk menebus kita, menebus saudara dan saya yang dianggap hina, yang dianggap rendah oleh orang. Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tergantung siapa yang membuat. Saudara dan saya, Tuhan yang buat. Tuhan yang ciptakan kita. Makanya kita berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan. Amin. Hargai proses Tuhan. Amin. Saudara dengar ini baik-baik. Kalaupun apa yang kita kerjakan, rencanakan, cita-citakan, semuanya gagal, dengar ini baik-baik. Saudara, kita boleh gagal, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan punya rencana yang indah, yang damai sejahtera, yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, kalaupun kita gagal itu kan rencana kita, bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai proses Tuhan. Makanya ketika tukang periuk itu mengerjakan bejana, kalau dia gagal, dia bentuk lagi. Amin. Saudara perhatikan proses Tuhan di ayatnya yang ketiga sampai ayat ke-6. Perhatikan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan memproses hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Memang kadang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan demi kegagalan, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam kegagalan kita, ketika kita dikecewakan, kita tidak mencapai apa semua yang kita harapkan, saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai proses Tuhan. Amin. Jangan saudara-saudara ngambul ketika apa yang saudara kerjakan, rencanakan gagal. Saudara, rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita tidak mungkin gagal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai proses Tuhan itu. Saudara, yang ketiga, saya menangkap pesan di sini. Perhatikan ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata, demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar bahwa kalau kita gagal, itu berarti kita salah jalan. Mungkin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan manusia, menjauh daripada Tuhan. Makanya kita gagal, kita tidak sejalan dengan Tuhan. Akhirnya apa saudara? Kita celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan kepada Yeremia itu kan menyerukan pertobatan. Yeremia menyerukan supaya Yehuda bertobat
dari jalan mereka yang sesat. Supaya apa, saudara? Supaya mereka tidak dihukum Tuhan. Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kalau bangsa itu bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Saudara, hati-hati. Kata menyesallah aku, menyesallah Tuhan dalam Alkitab, jangan kita artikan seperti kita manusia menyesal. Seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Saudara, saya mau saudara dengar ini supaya saudara nggak salah paham. Kata menyesallah Tuhan, menyesallah aku di sini, ini bicara tentang perasaan Tuhan yang kecewa kepada umat Tuhan yang menyembah yang bukan Tuhan dan mereka berbuat dosa, menyebabkan Tuhan menyesal, Tuhan kecewa kepada umat Tuhan. Itulah arti dan maksud menyesallah aku, menyesallah Tuhan, bahwa Tuhan telah menjatuhkan malapetaka yang Tuhan rencanakan terhadap mereka. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam dosa, kita jauh dari Tuhan, kita ada dalam masalah besar, kita mati, kita binasa. Oleh karena itu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara melihat bahwa Tuhan berbicara dalam setiap kegagalan-kegagalan kita. Tuhan mau saudara sadar, Tuhan mau saudara bertobat saudara. Amin. Tuhan mau saudara kembali andalkan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Maka Tuhan akan mengantar saudara kepada rencana Tuhan yang indah, yang damai sejahtera, yang luar biasa indahnya. Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan bawa saudara dan saya di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Tinggalkan semua dosa. Jangan lagi berbuat jahat. Kembalilah ke jalan Tuhan yang benar. Maka saudara akan melihat bahwa rancangan Tuhan ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana Tuhan akan mengantar kepada kita semua yang bertobat, yang hidup di jalan Tuhan, kepada rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap saudara ada 3 poin penting yang Tuhan mau sampaikan kepada Yeremia, kepada umat Tuhan, kepada saudara dan saya. Yang pertama, sebagai hamba Tuhan kita harus taat pada firman, apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Seperti Tuhan perintahkan kepada Yeremia, Yeremia taat, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita mendengarkan satu perintah Tuhan, kita harus taat. Amin. Yang kedua, saudara, saya menangkap di sini bahwa Tuhan mau kita itu menghargai proses Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita bertobat. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas teguran kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan mengantar kami kepada rencana Tuhan yang indah, mulia, dan sangat-sangat indah itu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua kami diantar Tuhan kepada rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.